Trailer petualangan Sherina 2 akhirnya sudah dirilis untuk pertama kalinya ya. Ini menjadi sebuah materi promosi untuk petualangan Sherina 2 yang bakalan tayang tanggal 28 September 2023 ini. Dan kali ini kita bakalan nge-breakdown trailer yang baru saja dirilis dan saya tidak akan sendiri untuk nge-breakdown trailer ini karena ada teman saya yang bakalan nemenin saya untuk nge-breakdown hal-hal apa saja yang mungkin kalian lewatkan dari trailer petualangan Sherina. Dan kita punya Putra. Halo, 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 halo. Oke, dan kali ini kita nggak perlu lama-lama lagi karena kita langsung masuk ke trailer yang bakalan kita breakdown yang baru saja dirilis. Pokoknya pastiin jangan sampai telat ntar jam 2. Trailer ini dibuka dengan Sherina keluar dari sebuah lift bersama dengan dua rekannya dan sepertinya dia bekerja di sebuah kantor yang merupakan kantor televisi. Ada detail apa yang kamu temukan di sini, Put? Gue rasa nih anak bakalan jadi jurnalis sih sebenarnya, Pak. Bakal jadi jurnalis di sebuah TV. Itu ada stasiun TV namanya Next. Sebenarnya apa ya? Itu kayak representasi dari salah satu televisi swasta terkenal di Indonesia. Cuman beda ini aja, cuma beda huruf akhirnya aja. Yang satu Net T, yang TV. satu X gitu ya. Yes, Net TV gitu. Terus juga musikal di pertamanya itu gue bakal prediksi itu kayaknya akan ada di opening film. Di mana nanti Sherina ya dengan keceriaannya, dengan kegembiraannya, dengan rasa bahagianya dia atas ya mungkin ada satu liputan yang dia tunggu-tunggu atau mungkin satu project yang dia udah tunggu banget dan pengen dieksekusi sekarang ya kan, and it's time gitu kan. Gue seneng banget dan ngajakin semua kru-krunya, teman-temannya, termasuk tadi ada Ardit Erwanda yang jadi temannya dia mengatakan World Economic World Economic itu gue Forum. langsung mikir World Economic Forum dan dia akan berangkat ke Swiss. Kita bahas materi Davos buat kita presentasiin ke Pak Ilyas. World Economic Forum. Buat gua yang penting kita ke Swiss. Wow, gitu. Ini kayak kelihatan Sherina di sini sudah memasuki tahapan yang bagus untuk karirnya dia sebagai seorang jurnalis, di mana pada akhirnya ini menjadi sebuah mimpi untuk para kaum jurnalis yang bisa meliput sebuah kegiatan global seperti World Economic Forum ini, dan mereka nggak penting untuk jalan-jalan kemana, yang penting dapat event yang skalanya itu global. Sementara untuk Aryo, dia lebih mikirin bagaimana caranya supaya bisa jalan-jalan. Yang penting kita ke Swiss. Tapi satu detail tidak akan mungkin bisa kita lupakan adalah instrumen musik yang terputar di awal trailer ini, yang yang memperdengarkan instrumen musik yang tentu saja ikonik dari film pertama. Dia pikir dia yang paling Dia hebat. yang paling hebat, Oke. merasa paling jago dan paling kuat. Oke, itu dia detail yang tidak mungkin kalian tidak rasakan ketika pertama Dia kali. nggak akan hafal, nggak mungkin lah. Dan itu adalah salah satu detail favorit saya dari trailer petualangan Sherina kedua ini. Ada perubahan penugasan. Kamu akan melakukan peliputan eksklusif di Kalimantan. Scene yang berikutnya ternyata rencana mereka untuk ke Swiss dibatalkan atau mungkin dirubah oleh atasannya Sherina dan menjadikan Sherina harus meliput sebuah kegiatan atau mungkin sebuah kasus yang terjadi di Kalimantan. Maka Sherina dan timnya akhirnya dikirim ke Kalimantan untuk meliput sebuah kasus yang mungkin berhubungan dengan orang utan, yang bisa kita lihat dari brosur yang diperlihatkan di meja oleh atasannya ini. Ada selebaran dan brosur itu logo kiri atas itu kan bertuliskan OKAL ya. Orang utan Kalimantan sepertinya itu kayak instansi yang fokusnya untuk melindungi satwa-satwa yang dilindungi, dan mungkin di sini mungkin fokusnya adalah tentang perlindungan terhadap orang utan. Di situ nanti teman-teman bisa lihat ada penjelasan dari isi brosurnya tentang jumlah populasi dari orang utannya dan kenapa harus orang utan gitu, dan ada apa dengan ekosistemnya. Dan di situ juga ada tulisan kayak Borneo orang utan survival, karena mungkin di situ di ceritanya bisa jadi aja populasinya udah mulai menipis dan banyak faktornya juga. Bisa jadi karena lingkungannya yang mulai kurang layak atau habis dikejar sama pemburu liar. Nah, kemungkinan itu yang menjadi salah satu hal yang akan diliput oleh Sherina bersama dengan timnya, karena mereka mendeteksi ada laporan yang mengatakan bahwa orang utan yang spesiesnya tinggal sedikit di dunia itu diburu oleh oknum-oknum tertentu. Seperti yang kita tahu, orang utan itu adalah salah satu spesies yang sangat dilindungi dan keberadaannya itu sangat dijaga dan dilestarikan. Bahkan bukan cuma urusan Indonesia, tapi seluruh dunia juga menginginkan tolong spesies orang utan ini dijaga kelestariannya jangan sampai punah. Ini menjadi salah satu media promosi juga untuk menjadi salah satu
mungkin bisa dibilang sebagai iklan layanan masyarakat untuk menjaga kelestarian orang utan. Dan jangan heran ketika film ini mungkin akan berisi muatan iklan layanan masyarakat seperti itu untuk melestarikan keberadaan atau kelangsungan hidup dari orang utan itu sendiri. Kita lanjut ya, ada momen penggeledahan kotak kenangan. Gue bilangnya kotak kenangan dari Sherina. Kenapa? Kalau kita bedah isinya satu persatu, itu ada banyak banget memori-memori masa kecil Sherina yang udah kamu temui bahkan di film pertamanya. Di situ tuh isinya ada foto Sherina dan teman-teman masa kecil. Yang mana salah satu anggotanya tuh sekarang udah ada yang udah jadi artis sinetron, artis FTV, bahkan ada yang jadi bintang film terkenal. Ada yang ingat dengan Alisa Subandono? Nah, Alisa Subandono itu dulu kecilnya pernah terlibat di film Petualangan Sherina. Dan kalau nggak salah ada istrinya Dimas Danang juga. Namanya Ebi Galabi. Terus juga ada cover album foto yang ada di film pertama di mana scene mereka mulai pindah dari rumah Dari Bandung lamanya ke, di Jakarta dari ke Jakarta Bandung. ke Bandung. Sherina dan ibunya itu masukin kayak album foto. Nah, gue rasa album foto yang sama yang diperlihatkan di trailer ini. Terus yang uniknya adalah ternyata seorang Sherina adalah pembaca manga. Karena di situ guys, nggak bisa bohong, kalian pasti akan menemukan cover Detektif Conan isu nomor 47 dan juga 48. Wow. Correct me if I'm wrong. Dan di bawahnya lagi itu ternyata Sherina juga penyuka Doraemon. Oh, ada komik Doraemon yang bisa kita temukan dalam kotak Ada komik itu ya? Doraemon. Jadi tuh cover yang dipakai itu adalah isu nomor 31. Terus juga ada sabuk kuning. Itu kayak sabuk karate ya, Pak? Iya. Sabuk karate Sherina mungkin yang pernah dia ikuti semasa dia sekolah. Nah, ini yang paling ikonis nih. Yang paling ikonis dan nggak pernah tinggal. Pertama itu ada tas. Tas itu udah nggak mungkin bisa dihilangkan lah. Karena itu memorable banget lah. Tempat dia nyimpan makanan, coklat. Terus juga ada logo Pramuka Dunia yang diciptakan oleh Bapak Pandu Dunia, yaitu Baden Powell. Terus juga ada gambar pemacu kuda di bagian atas. Terus juga ada benderanya warna hijau. Nah, curiganya gua, Sherina dulu semasa sekolahnya itu juga anak pramuka, Pak. Makanya patch itu ada di tasnya waktu dia bertualang sama Saddam. Terus ada patch hijau dengan pemandangan kayak gunung dan matahari itu juga ada. Tapi yang paling yang paling gua sorotkan banget justru bukan cuma detail-detail itu aja. Tapi momennya. Yang bikin kan Abang Riri Riza juga, di mana beliau juga kemarin sempat mengeluarkan sequel AADC. Kayak momen yang sama, di mana Cinta ngebongkar barang-barang masa lalu dari Rangga, dengan Sherina yang ngebongkar barang-barang masa lalu semasa dia kecil. Oke, berarti adegan ini membawa kita callback kepada salah satu adegan di Ada Apa Dengan Cinta 2 ketika Cinta membongkar barang-barang kenangannya bersama dengan Rangga semasa dia sekolah. Dan barang keduanya adalah kompas. Kompas itu adalah yang pernah dia pakai ketika mau nemuin Saddam waktu diculik. Terus ada lagi jam tangan warna kuning. Nah, itu adalah jam yang sama yang pernah dipakai sama Sherina sewaktu kecil. Apa kabar, Sher? Selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Next TV, Sherina M. Darmawan. Ternyata. Akhirnya Sherina sampai di Kalimantan dan mereka sampai di sebuah fasilitas konservasi orang utan yang diwadahi oleh Okal tadi, orang utan Kalimantan. Dan disinilah pada akhirnya dia bertemu dengan Saddam, teman masa kecilnya dia yang diperankan oleh Derby Romero. Dan ini merupakan salah satu momen nostalgia yang ditawarkan melalui Petualangan Sherina 2. Saddam dan Sherina sebenarnya merupakan salah satu pasangan sahabat di masa kecil yang memiliki love-hate relationship yang cukup ngegemesin pada awalnya. Sampai akhirnya mereka bersahabat akibat dari sebuah petualangan mereka setelah mereka berdua berhadapan dengan penjahat yang ada di film pertama. Saddam sendiri di sini menyapa Sherina dengan mengatakan bahwa selamat datang di Okal, jurnalis terbaik Next TV, yang menandakan kalau Sherina sebenarnya adalah jurnalis terbaik milik Next TV seperti yang kita bilang tadi. Jadi teman-teman mungkin kalian lupa ya bahwa Derby Romero itu perannya bukan jadi Saddam tapi Yayang. Yayang, itu nama panggilan Tidak kecilnya dia. mungkin teman-teman akan melupakan nama Yayang itu ya. Yayang. Terus juga nah di sini yang gua highlight banget itu kayaknya memang benar-benar itu jadi ruangan kayak kantor gitu ya, kantor konservasi Okal orang utan Kalimantan. Di sini Saddam itu kelihatan kayak lagi megang amplop coklat, gitu kan, bertuliskan hasil lab. Berteori sedikit, kayaknya itu adalah observasi mereka terhadap salah satu populasi satwa di sana.
entah hasil lab terhadap mungkin orang utan yang sakit atau mungkin satwa liar yang tiba-tiba hilang dan akhirnya ditemukan mati. Terus ada juga lukisan dinding, gambarnya orang utan juga, yang gue rasa itulah merepresentasi dari kegiatan atau job desk-nya Okal lah. Terus ada tulisan kayak lawan pungli dengan gambar wajah orang utan yang kartun banget lah pokoknya. Terus di dinding selanjutnya juga ada pajangan bergambar orang utan, kayak gambar sketch. Itu lukisan cantik sih menurut gue sih. Tapi udah merit. Cie, reuni nih. Scene yang berikutnya kira memperlihatkan adegan percakapan yang agak canggung antara Saddam dan Sherina ketika Sherina menanyakan kepada Saddam apakah dia sudah menikah. Ini merupakan sebuah percakapan yang agak canggung antara kedua orang yang udah lama banget nggak bertemu. Dari sini aja kita sudah bisa berasumsi bahwa mereka sudah terpisah cukup lama. Hanya saja nanti akan ketahuan sejak berapa lama mereka akhirnya terpisah, karena detail ini akan ada di lirik lagu yang disematkan ke dalam trailer ini. Dulu ku punya sahabat, dia sangat senang berdebat. Kalau kita bedah di kata akhir itu adalah judul lagu dari mereka yang mempertemukan mereka berdua semasa kecil. Dengarlah kawan, laganya kayak jagoan. Apa salahnya sih senang debat? Yap, judulnya Jagoan teman-teman, yang dibuat sama Elva Sesoria dulu, almarhum gitu. Nah, terus kalau gue boleh ini juga, kayaknya nih lagu jadi kayak lagu pembalasan sebenarnya Pak. Gitu. Lagu jawaban dari lagu Jagoan. Bang. Ya, bukan dari lagu Jagoan, tapi ada lagu judulnya Anak Manja. Anak Manja yang dinyanyiin sama Sherina waktu mereka mau ke Bosya. Dengarlah kawan, aku punya cerita. Sherina kan kita tahu dia jadi karakter anak yang pemberani, oke. Terus juga cewek yang tangguh. Tapi juga suka ngejawab. Kenapa mereka selalu berdebat? Ya mungkin teman-teman inget lah runut cerita dari petualangan Sherina pertama. Untuk ke Bosya aja mereka ribut loh. Satu hal yang tidak mungkin hilang dari sikap Sherina yaitu tadi penjawab. Suka debat. Nah itu dia tuh. Kita selalu bersama dari kecil sampai remaja. Di lirik yang berikutnya berisi petunjuk penting sejak kapan mereka berpisah. Di lirik tersebut mengatakan bahwa kita selalu bersama dari kecil sampai remaja. Artinya mereka sudah berpisah sebenarnya sejak remaja. Mungkin saja mereka masih tetap satu sekolah pada saat SMA. Jadi pada dasarnya mereka tidak berpisah pada saat mereka SD pada waktu di film Petualangan Sherina pertama. Itu artinya ada petunjuk bahwa setelah Petualangan Sherina pertama mereka terus bersama, mungkin bahkan sekolah bersama sampai SMA. Mereka sudah melalui begitu banyak dinamika persahabatan yang mereka hadapi sehingga bisa mendekatkan mereka berdua sebagai sepasang sahabat. Atih kapan dapat hadiahnya, Beb? India November kontak, barang sudah di tangan kami. Pak Saddam, saya menemukan Hilda pingsan dan saya tidak menemukan Sayu, Pak. Kita masuk ke scene berikutnya di mana logo Miles Film yang diperkenalkan juga ada Base Entertainment yang bekerja sama untuk membuat Petualangan Sherina. Nah di sini kita bakal ketemu sama pemburu liar yang jadi karakter antagonis guys. Di sini ada Randi Danista sebagai Dedi, terus ada Bima Zeno sebagai Abbas dan juga ada Novi Rahmat sebagai Daim. Sebenarnya ini baru 3 orang dari 5 pemburu yang disewa oleh Shailendra dan juga Ratih. Shailendra itu diperankan sama Om Chandra dan juga Ratih yang diperankan sama Isyana Sarasvati. Salah satu karakternya nyentrik, kemarin di press conference dia diceritakan sebagai orang yang emang nyentrik, suka dandan dan memang suka diperhatikan. Harus ada sesuatu yang bisa dikoleksi dan sifatnya mahal. Ini nggak tahu nih, Shailendra nih apakah anak dari Kertarajasa atau justru si Ratihnya yang jadi anak Kertarajasa. Ada satu detail menarik yang mungkin terlewatkan juga. Salah satu di antara para pemburu yang membidik orang utan di hutan ini menggunakan sebuah kalung yang memiliki ornamen sebuah taring hewan yang menandakan kalau mereka memang sebenarnya profesinya adalah pemburu hewan-hewan yang ada di hutan. Dan mereka mungkin tidak pandang bulu memburu semua hewan tanpa harus mengetahui bahwa ada hewan yang tidak boleh diburu, terutama hewan yang dijaga kelestariannya seperti orangutan. Scene berlanjut dengan Queen Salman yang di sini dia berperan sebagai Sindai teman-teman ya. Dan Sindai ini sebagai seorang anak kecil yang memergoki pemburu-pemburu tersebut untuk memulai aksi mereka memburu orang utan. Dan kayaknya tas yang dibawa oleh orang itu adalah tempat di mana mereka menyimpan buruannya mereka. Dan di sini Sindai ini juga masih belum diketahui apakah dia salah satu anggota cilik dari Okal atau sekedar anak kecil yang memang hobi main ke hutan. Tapi ini membawa saya callback ke satu film, Godzilla vs Kong, di mana salah seorang anak suku Iwi itu menjadi salah satu anak yang berperan penting untuk berkomunikasi dengan Kong. Oke, kita lanjut ke scene yang berikutnya. Pastikan kalian bersembunyi di tempat yang udah disepakati. Sindai!
pertemuan antara Sherina dan Sherina, guys. Karena percaya atau enggak ya, Queen Salman itu adalah orang yang menjadi Sherina di Petualangan Sherina versi drama musikal. Suaranya juga bagus. Dan Queen Salman itu terkenal dengan lagunya yang viral banget kemarin ya kan. Tiba-tiba aku melayang. Jadi itu kayak ketemu antara Sherina dan Sherina nih gitu kan. Apakah ada multiverse? Tentu tidak. Bukan multiverse, tapi ini menjadi sebuah metafora ya bahwa Sherina ada yang bakalan melanjutkan tongkat estafet dari Sherina versi kamu, yaitu si Queen Salman ini. Kapankah datang hadiah istimewa, satu langkah yang eksotis? Oke, kita lanjut ke karakter antagonisnya. Ini nih yang mungkin ketika filmnya rilis bakal jadi scene stealer atau yang mencuri perhatian. Itu ada Isyana dan juga Chandra Pitok sebagai Shalendra dan juga Ratih. Liriknya itu kata-katanya kayak gini guys. Kapankah datang hadiah istimewa, satwa langka yang manis-manis. Oh sungguh pantangku kalau di bawah. Aku harus paling fantastis. Ini masalah reputasi dan soal eksistensi tak bisa ditoleransi. Agar lampaui ekspektasi, satwa langka itu harus dikoleksi. Oh sungguh pantangku kalau di bawah, aku harus paling fantastis. Artinya mereka berdua adalah pengepul atau pengumpul satwa-satwa liar yang berhasil diburu. Entah itu mungkin dalam keadaan yang sudah mati atau mungkin yang masih hidup sekalipun. Harganya udah jelas lebih tinggi. Agar lampaui ekspektasi, satwa langka itu harus dikoleksi. Ini juga karakter Ratih yang diperkenalkan dalam trailer ini juga membawa saya callback kepada film-film drama musikalnya Disney. Seperti misalnya dalam film Little Mermaid kemarin ketika diperkenalkan karakter antagonisnya dengan bernyanyi yang sama seperti yang dihadirkan sama si Isyana Saraswati, si Ratih ini. Emang bener-bener nuansa villain ala Disney-nya tuh kelihatan banget. Dan ini menjadi salah satu daya tarik utama juga untuk film Petualangan Sherina 2 ini. Nah, jadi si Ratih ini mungkin bisa jadi percampuran antara Maleficent dan juga Ursula ya teman-teman ya. Karena suaranya yang sangat intimidatif, terus juga vokalnya yang memang benar-benar orkestra banget. Dan ini kita juga bisa melihat Sherina yang akhirnya bisa memberikan perlawanan kepada para komplotan pemburu orang utan ini. Dan terlihat sangat jauh berbeda dengan film pertama ketika pada waktu itu mereka masih anak-anak. Sementara pada saat sudah dewasa, Sherina sendiri kita ketahui pernah bermain dalam film Wiro Sableng dan beberapa judul film lainnya. Sherina juga diketahui memang hobi bela diri. Dan di sini guys, mereka juga punya koreografer action juga loh. Dan itu digawangi sama Om Dinar Safari namanya. Itu juga termasuk salah satu triki karena biasanya dalam film drama musikal seperti ini, action koreografinya itu tidak perlu harus cepat-cepat sama-sama seperti yang disajikan dalam film The Raid, tapi harus disesuaikan dengan beat, tempo, musik, ataupun latar, ataupun scoring yang digunakan dalam filmnya. Karena ini adalah sebuah film bergenre drama musikal agar bisa terlihat teatrikal di mata para penontonnya. Scene berlanjut ya teman-teman ya dengan lagu baru yang dinyanyikan sama Derby Romero dan Sherina. Terus juga di 10 menit terakhir kan kita bakal dikenalin sama beberapa karakternya gitu. Bersama mengenal, walau hanya memandang, walau masa tak terulang. Kalau dari pendapat kami, kayaknya beberapa karakter yang ada di dalam film ini tuh semacam reinkarnasi dari film pertama. Sherina dan Saddam ada lagi. Dan karakternya juga masih sama, yang memerankan sama. Orang tuanya Sherina masih sama. Dan pertanyaannya nanti adalah orang tuanya Saddam, yaitu Ibu Ardi Wilaga, yang diperankan sama Budi Ratna Ariyanti bakal balik lagi nggak ya? Sementara bapaknya mungkin saja diceritakan sudah meninggal ya, karena almarhum Didi Petet sudah tutup usia. Nah, kita ke karakter villainnya nih. Shailendra dan juga Ratih adalah reinkarnasi dari Ses Natasha dan juga Kertarajasa. Kertarajasa kan fisik badannya Om Jadu, gede, tinggi, berjas. Ses Natasha yang nyentrik banget dari atas sampai bawah, yang diperankan sama Tante Enidar Amru. Nah itu juga sama dengan Ratih tuh, dari atas sampai bawah dia nyentrik dengan pakaian merahnya tadi kan. Cuman yang sayangnya tuh Om Epi ada lagi nggak ya? Oh iya. Itu pelayan setianya Om Kertarajasa itu. Aduh sayang sih sebenarnya kalau dihilangkan sih sebenarnya. Dia pelayan yang setia loh. Terus juga anak buah. Ini kan ada 5 orang. Sebelumnya ada 4. Ada Om Butet, Mang Saswi, Om Yadi Timo, sama satu lagi siapa tuh yang ada gondrong tuh pokoknya. Ada lagi. Itu di film pertama. Nah di film kedua ini ada 5 orang yang diketahui sama Randi Danista. Menurut kami juga reinkarnasi dari Om Butet Kertarajasa. Kesannya kayak bapak-bapak yang wise, tapi sebenarnya dia licik. Nah Randi Danista juga kayak gitu. Dia tampangnya doang serem, berkumis aja, tapi aslinya dia
tidak sepemberani itu guys. Kayaknya sih gitu. Karena untuk sekelas villain dia diragukan. Kelly Tandiono sebagai Pinkan, terus juga Queen Salman sebagai Sindai, penyegar yang belum pernah kita temuin di film pertama. Ada lagi satu momen yang mungkin teman-teman akan ngerasa callback di bagian akhir trailer. Scene yang memperlihatkan adegan Sherina dan Saddam lagi nyanyi sambil muter-muter satu sama lain kayak lagi dansa gitu ya kan. Nah itu callback ke scene di mana mereka berdua nyanyi di Bosya. Nah terus juga di bagian paling terakhir banget sebelum tulisan petualangan Sherina itu adalah mereka berdua yang mau ditabrak. Kalau teman-teman bisa lihat videonya dengan rada slow, itu isi dalam mobil itu adalah ya kroco-kroconya Pak Shailendra lah. Si Dedi sama anak-anak buahnya yang berniat pengen nyelakain si Sherina dan Saddam. Itu dia breakdown kita dari awal sampai dengan terakhir untuk trailer petualangan Sherina 2. Film ini kalau di breakdown berdua seperti ini saja udah seseru itu, apalagi dengan nonton filmnya nanti. Thank you so much Putra udah ngebantu saya untuk nge-breakdown trailer petualangan Sherina kedua ini. Sama-sama, dan jangan lupa ya guys, catat di kalender kalian tanggal 28 September. Kita bakal ngelihat nostalgia petualangan dari Sherina setelah dewasa. Terima kasih banyak buat kalian yang sudah menonton, dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership community. Juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah memberikan super thanks-nya untuk video ini. Dan it's time for us to sign out. My name is Eka bareng sama Putra. See you guys. Bye-bye. Bye-bye.